Oke guys, jadi sekarang kita lagi di mana nih? namanya Micland. Micland. Jadi Thai Denmark ya, produknya Thai Denmark. Kita pesen apa ini? Susu hangat. Susu hangat. Karena ini udaranya dingin. Tapi dia es-esnya. Lagi dingin minumnya tetap es. Kita membuat video. Oke Kap, ini Kap Hani Kap di channel John Wadi Kap. Wadidaw! Waduh, udah lama banget nggak ngevlog. Dan ini sekarang ngevlog dalam cuaca yang cukup dingin ya. Yes. Jadi konken lagi musim dingin guys. Sekitar tuh suhunya sekitar 15. Ya 15-16. Oke, sekarang mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai karena baru-baru ini beasiswa KKU Scholarship baru aja dibuka. Jadi banyak banget yang feedback yang masuk ya, tanya-tanya tentang beasiswanya gimana. Terus banyak banget, kadang ada yang gak tak balas juga. Jadi mohon maaf karena kalian sebenarnya juga bisa lihat di video langsung sebenarnya gitu. Oke. Nah, episode sekarang aku ngundang ini sebenarnya siapa ya? Jadi dia itu katanya di awalnya itu subscriberku gitu ya. Bener. Yang tahun lalu itu daftar lalu keterima di sini. Jadi gitu. Jadi langsung aja perkenalkan dirinya. Nama aku Vika. Aku dari Fakultas Business Administration and Accountancy. Terus major aku International Business Management. Gitu. Kalau di fakultasnya di sini namanya? Di mana? Di Konken. Oh, di Konken namanya KKBS. KKBS. Jadi Faculty of KKBS itu bukan faculty sih dia. Kayak semacam college juga gitu ya. Yes. Jadi KKBS. Oke. Terus ini mau konfirmasi sebenarnya memang bener nggak subscriber terus akhirnya cari tahu langsung keterima gitu, gimana ceritanya? Betul, 100% betul. Soalnya sebenarnya banyak loh yang tanya-tanya tentang beasiswa. Terus kalau lagi nggak sibuk tak bales. Kalau lagi sibuk kadang udah ketumpuk hilang udah gitu. Jadi harus ada yang ngechat bolak-balik gitu ya. Jadi bisa kebales gitu. Yes. Awalnya gimana dulu? Awalnya pertama aku emang pengen beasiswa S2. Terus abis itu aku cari negara-negara yang aku suka gitu kan, yang aku suka pergi jalan-jalan. Terus salah satunya masuk Thailand. Terus aku type di YouTube pakai bahasa Indonesia beasiswa Thailand, dan yang pertama keluar itu YouTube-nya Kak Hani. So aku subscribe Kak Hani, terus abis itu aku lihat video-videonya dan terbukti aku bisa masuk sampai di Konken. Ini sebenarnya kalau zaman-zaman dulu itu videoku agak-agak kece loh. Guys, oke, bertemu lagi dengan saya dan sekarang lagi nganggur nih, jadi tapi ada aja yang nyari ternyata ya. Terus waktu itu udah ngeliat video nih ceritanya ya. Terus akhirnya kepikiran buat daftar itu kenapa? DM aku atau apa, pernah DM nggak sih? Aku nggak DM tapi aku aku komen di YouTube-nya Kak Hani. Aku minta kontak Kak Hani langsung. Aku WhatsApp Kak Hani, aku bilang, "Kak, aku Vika, aku mau kenalan sama Kakak, aku subscriber Kakak. Aku pengen tanya-tanya tentang Konken University." Gitu. Kayak iya. Terus pendaftarannya gimana waktu itu ceritanya? Pendaftarannya sesuai nggak sih sama yang tips yang aku kasih? Kan ada beberapa tips gitu ya di video. Terus relevan nggak sama waktu daftar? Ya, semuanya sama persis kayak di videonya Kak Hani. Bener-bener persis banget. Jadi ya bener-bener membantu aku waktu itu. Waktu itu proses yang harus dilalui itu apa aja? Buat teman-teman yang mau daftar nih. Jadi nggak tanya di DM message tapi bisa lihat video ini langsung gitu loh. Jadi aku tuh datang ke sini pas COVID-19. Terus semuanya langsung berubah. Dari waktu pendaftaran diundur, terus hasil pun diundur. Semuanya pokoknya susah sampai aku harus stay karantin 14 hari di Bangkok baru aku bisa sampai sini.
Oh ya, jadi sebenarnya Vika ini harusnya datang ke sini tuh mulai Juni atau Juli ya. Yes. Tapi baru aja datang bulan apa? September. Bulan September, karena waktu itu Thailand di lockdown, jadi semua penerbangan nggak bisa masuk. Tapi begitu bulan Agustus atau September ya, itu dibuka, tapi dengan persyaratan-persyaratan gitu Yes. kan. Terus ada beberapa juga teman-teman yang baru masuk sini juga kan Iya. ya. Jadi dia harus dikarantina 14 hari. Jadi nggak mau ya gimana ya? Ya antara mau terima beasiswa, tapi ngorbanin uang juga, Iya. dengan nggak keep money tapi akhirnya nggak bisa scholarship juga Iya, gitu. Jadi agak bingung juga pilihannya gitu. Waktu pendaftaran nih, ngumpulin berkasnya itu gimana? Jadi tuh yang Kahani ada sedikit perbedaan di vlognya Kahani. Jadi tuh yang untuk pengirimannya waktu Kahani bilang kirim lewat pos. Oh iya benar. Nah pas lagi aku semuanya udah online. Oh iya, Jadi itu ada enak ya. ada websitenya Berarti gitu. kamu hemat 500.000. Oke. Tapi aku harus mengeluarkan iya, benar juga. banyak banget uang buat datang ke sini. Iya benar. Ya enaknya kayak gitu waktu zamannya yang sekarang ya, sama mungkin pendaftaran besok itu semuanya online. Online semuanya. Jadi langsung nggak perlu pos juga. Iya. Sering tanya-tanya nggak sih ke aku? Setiap hari aku chat Kahani sampai aku mungkin beranggapan, aduh Kahani bosen gak ya, Kahani marah gak ya, tapi aku butuh gitu ya, jadi aku chat Kahani. Ya jadi sebenarnya itu kan yang chat itu banyak kan, Fik. Dan sebenarnya aku nggak nyimpen nomornya kan, karena kan aku kan juga kayak nggak terlalu kenal juga kan, siapa yang ngechat, tanya aku jawab, tapi kadang juga nggak tahu ini orang ini pernah tanya atau enggak. Terus tanyanya lagi atau enggak. Tapi kalau udah sering kan ketahuan profilnya, foto profilnya itu sama. Iya kayak gitu. Terus akhirnya begitu daftar terus ternyata sempet kontak advisor juga enggak sih? Oh kalau aku kayak kirim enggak. proposal dulu. Aku enggak. Oh enggak. Soalnya ya? waktu itu enggak ada waktu dan pas lagi COVID juga. Jadi aku udah ribet ngurusin berkasnya, enggak sempet buat chat sama adsennya dulu. Oh jadi langsung kirim ke fakultasnya, ke universitasnya gitu Iya. ya. Kebetulan juga lagi beruntungnya si Vika juga langsung dikontak balik sama orang fakultas. Iya. Katanya dengar ada interview ya. Iya. Nah itu kadang beberapa fakultas nggak ada interview guys, tapi fakultas KKBS itu ada interview. Ada interview. Pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris, full Inggris. Susah nggak interviewnya? Cuma ditanya kalau misalnya kuliah di sini mau jadi apa, terus nanti ke depannya setelah lulus planningnya mau jadi apa, terus habis itu kenapa sih pilih Konken, pernah nggak sih ke Konken sebelumnya gitu, tahu dari mana Konken University kayak gitu aja sih. Terus kalau Vika kan nggak pernah ke Konken nih, terus jawabnya apa? Aku jawabnya aku tahu Thailand tapi aku nggak pernah ke Konken. Jujur aja apa adanya gitu. Mungkin kalau aku tak kasih tips kalau misalnya ditanya gitu ya, karena bisa dijawab gini sih sebenarnya, kayak memang tujuan belajarnya pengen ke Thailand, dan kebetulan Konken merupakan salah satu top university di Thailand. Iya. Diterima langsung pasti otomatis itu. Diterima. Kayak gitu. Emang top university di Thailand, dia peringkat kadang tergantung indeksnya ya. Iya. Berdasarkan edukasi atau berdasarkan penelitian gitu. Di sekitar 345. Iya. Naik turun 345. Oke, terus waktu itu akhirnya waktu pengiriman berkas nih, pengumpulan berkas nih. Tiba-tiba pengumpulan si Vika ini aku inget waktu itu dia chat aku kalau dia itu diterima gitu loh. Aku juga kayak kaget gitu, kok ada subscriberku yang diterima gitu. Ya awalnya tuh aku juga nggak percaya karena waktu di interview tuh aku kayak bingung juga jawabnya karena mendadak banget. Jadi aku kirim terus hasilnya tuh belum keluar sama sekali karena final score-nya atau final result-nya itu keluarnya tuh hampir 1 bulan, jadi delay karena ya itu kayaknya karena COVID. Terus abis itu tiba-tiba aku di email sama fakultas kalau kamu ada waktu atau enggak, kami mau interview kamu, mau tanya-tanya dan kami kayak tertarik gitu sama kamu, kami mau tahu langsung dari kamu. Jadi aku di email hari ini, besoknya aku langsung di interview kayak gitu. Jadi bener-bener mendadak banget.
Ada yang nawarin jualan keranjang. Aku ngapain harus beli keranjang saat ini, guys? Kalau makanan itu tak beli. Oke, nggak apa-apa. Iklan tadi ya. Iklan. Oke, terus masih nyimpen chatku nggak sih awal-awal gitu? Awal-awal masih. Masih ada. Masih ya? Masih ada. Ya. Tapi HP-nya udah ganti guys dia, guys. Barusan beasiswa udah ganti HP-nya, guys. Karena rusak. Sebenarnya mau tak buka chatnya, tapi aku juga bateraiku lagi habis yang WhatsApp, jadi nggak bisa. Karena aku penasaran banget dia itu ngechat apa awal-awal gitu kan. Pokoknya yang aku ingat Kak Hani, aku Vika, aku subscribernya Kak Hani. Aku boleh minta waktunya sebentar. Aku mau tanya-tanya tentang KKU. Ya kayak gitu sih awal-awal. Terus kalau aku menurut Vika sendiri, aku jawabnya itu modelnya kayak gimana? Cuek atau kayak gimana sih? Sangat jelas banget. Karena aku, ya jujur aja ya, honestly, aku tanya sama beberapa senior di KKU dan ya mungkin mereka sibuk atau mereka punya kepentingan sendiri, jadi mereka balesnya ya sekedarnya aja gitu. Kalau sama Kak Hani ya jujur aja gitu. Kak Hani tuh semua jawab pertanyaan aku. Oh iya. Itu syaratnya kalau ada waktu itu loh ya. Jadi kadang aku juga kadang merasa kayak jawab itu juga asal-asalan loh kadang. Tapi bukan asal-asalan, tapi memang itu kenyataannya. Cuma kayak bahasanya ya mungkin yang cepet langsung kirim gitu. Ini gitu. Beliau ini sibuk banget kerja sambil lanjutin PhD coba. Sibuk banget gitu. Jadi kalau ada yang nggak dibales, ya maklumin aja karena beliau tuh sibuk gitu. Enggak gitu juga. Enggak, tapi kalau memang orang kan kadang kita kan merasa butuh, kadang butuh buat tanya-tanya ya. Nah, kita kan kadang merasa butuh, terus kita tanya, terus orang jawab itu, kalau orang jawab terus jawabnya jelas, kita kan seneng. Iya. Nah, akhirnya itu yang kutanamkan ke diriku, kalau misalnya ada orang butuh aku jawab, kasih informasi yang memang aku tahu, kita bantu. Orang lain juga pasti seneng gitu kan. Jadi yang istilahnya dapat rezekinya kita dapat, rezekinya orang lain juga dapat gitu, guys. Pahalanya juga. Kayak gitu. Terus terakhir nih, tips. Kalau aku kan udah berbagi tips nih, kayak tipsnya gimana. Kalau Vika sendiri, menurut Vika tipsnya itu kayak gimana buat supaya peluang dapat beasiswa di sini lebih besar? Pertama harus kerja keras, jangan gampang menyerah. Jadi kayak misalnya ada omongan-omongan, kamu mau S2 ya? Ngapain S2 kayak gini, jangan pernah didengar. Lakuin aja apa yang kalian mau selagi kalian masih muda. Terus abis itu jangan lupa berdoa. Abis itu dengan kondisi COVID kayak gini ya maaf aja, jadi memang harus nabung karena harus keluarin uang lumayan banyak buat masuk karena kalau yang kayak karantina terus kita pertama kali datang dari Jakarta ke Bangkok itu memang nggak di cover sama kampus, jadi kita harus nabung lumayan banyak ya. Ya, nabung lumayan banyak itu karena harus karantina ya. Iya. Jadi kalau misalnya zamanku itu kita siap awalnya kayaknya starternya 5 sampai 10 juta itu udah bisa. Nah, kalau sekarang mungkin harus 30 juta ya. 30 karena karantinanya itu hampir 20 juta sendiri. Lalu tiket pesawat juga melambung tinggi gitu. Iya. Terus ya kayak gitu lah pokoknya. Karena tahun ini juga kan dibuka tapi masih masa Covid ya. Nggak tahu 6 bulan ke depan saat kalian nanti mungkin keterima lalu berangkat ke sini, Covid-nya masih ada atau belum kan juga belum tahu ya. Belum tahu. Tapi menurutku prediksinya mungkin tetap kayak antar border itu dijaga ketat ya. Jadi sebelum masuk pasti ada persyaratan kesehatan yang ketat gitu. Benar. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan malahan mungkin. Terus yang aku dengar juga tahun depan itu karantina udah nggak 14 hari, jadi udah diminimin jadi 10 hari. 10 hari. Iya, tapi itu juga bisa berubah. 10 hari tapi harganya tetap atau enggak itu kan masih belum tahu. Benar. Kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Vika. Sama-sama. Semoga ini kalau ada temen yang mau tanya boleh chat Vika langsung kan? Gantian boleh. Biar aku yang nggak diserbu gitu loh. Boleh. Oke, jadi nanti aku taruh Instagramnya Vika di sini, bisa langsung DM ke Vika. Kebetulan kalau kalian mau ke jurusan bisnis nih ya. Iya, bisnis. Ya, jadi bisa kontak langsung ke Vika gitu. Iya, betul. Oke. Apalagi ya, semoga ini
semester 1 kan ya? Ya, semester Semoga 1. lancar-lancar studinya. Amin. Terus lulus wisuda di sana gitu ya. Ya, wisuda di KKU. Wisuda di KKU ya. Karena agak susah untuk tahun ini kan Iya. wisudanya beberapa teman-teman wisuda tapi nggak bisa wisuda Iya, di sini. karena udah pulang duluan. Iya. Udah pulang duluan nggak bisa balik, Iya, susah. karena Ya, harus semoga- karantina. Semoga cita-citanya wisuda di sini tercapai Amin. dalam waktu 1,5 tahun ini nanti. Amin. Amin. Oke, gitu aja guys. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, share, subscribe. Barangkali kalian yang punya kesempatan buat dapat beasiswa ini, Betul. gitu kan. Oke. Jadi gimana? Oke. Sudah tamat kan ya? Bye bye. Oke, buat yang sudah nonton sampai tamat, Kopkun Kap, Kopkun Kak. John Wadikap, Wadidaw. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Ya kan, akhirnya aku ngevlog bareng bareng sama. Aduh mau ketawa. Kamu masih ingat kan apa pembukaannya itu gimana kan? Wadidaw kan. Tapi Oke. harus di ini dulu ya. Oh iya, harus nanti perkenalan dulu.